Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agak istimewa karena di samping Kak Iman ada perempuan istimewa. Ada dua perempuan yang membuat Kak Iman bisa seperti ini. Yang pertama, ibu. Luar biasanya ibu. Selain ngelahirin kita, dia yang jaga kita, dan dia doain kita juga. Satu lagi perempuan berikutnya, yaitu perempuan yang dampingin kita sekarang. Ini buat para suami nih, buat bro-bro yang udah pada bersuami, buat men-men yang udah pada bersuami. Suami, men. Istri, men. Men, ya laki-laki, bahasa Inggris tuh, ya itu harus sayang tuh sama istri. Kenapa? Karena istri kita perempuan. Lain ceritanya kalau istri kita laki-laki, jangan disayang, bahaya. Kenapa sih perempuan luar biasa? Banyak hadis menceritakan tentang perempuan. Dari Al-Quran juga perempuan. Nah, kita perempuan, istri kita perempuan. Nah, sekarang bicara istri. Enak mana, untung mana, seneng mana, bicara seneng. Punya istri cakep apa istri jelek? Nenek, soleh. Istri soleh. Dia bicara seneng lu. Cakep atau jelek deh pilihannya. Istri soleh. Istri anaknya Pak Soleh. Sebetulnya paling seneng, aman, itu punya istri jelek. Kenapa? Pertama, pergi keluar, nggak ada yang godain. Berani bertaruh dah. Nggak bakal mantan pacarnya nyariin. Orang ngejelek, dulu nggak pernah punya pacar. Nih, kalau istri kita cantik, umur kita nggak ada, kita mau meninggalnya udah deg-degan. Aduh, kawin lagi nih istri kita nih. Begitu kita meninggal nih, ya nih kita meninggal, nih suami meninggal, istri kita lagi nangis di samping, yang mandiin jenazah belum kelar. Tuh, laki-laki hidung belang yang ngincar janda tuh, udah ngedeketin di samping. Udah, tenang aja, yang sabar ya, yang ikhlas ya. Ntar kalau ada apa-apa, cari abang tolongin. Lah, udah buaya tuh. Karena istri cantik. Coba kalau istri jelek, kagak ada laki-laki deketin. Paling dia bilang, yang dibelain anaknya, kalau perlu apa-apa tanya saya. Bukan maknya lagi. Tuh, tapi jauh deh tuh kita dari jelek, dari cantik, dari yang lain. Karena jelek, cantik, cakep, itu ujungnya cuma dikit. Syukur, bukan Abdul Syukur. Abdul Syukur menjualan tomat pasar Pondok Gede. Syukur, ujungnya cuma syukur. Kalau udah syukur, mau cakep, mau jelek, alhamdulillah insyaallah. Nah tuh. Tapi kita sekarang nggak bicara syukur. Sekarang kita bicara yang lain, tentang bagaimana orang tua ngedidik kita dari lahir sampai besar, sampai ntar masuk liang lahat. Apa ceritanya? Anak jadiin anak yang soleh, karena ntar tuh anak yang bakal ngajak kita kemana-mana. Yang ngawal kita, dia nanti mau masuk surga, dia minta sama Allah masukin emak kita ke surga, masukin kita ke surga. Ada cerita, anak salah didikan, kabur dari rumah, rumahnya broken home, nggak bisa, di rumahnya dia nggak diajarin sholat, di rumahnya nggak diajarin macam-macam, emak bapaknya berantem, bapaknya pacaran lagi, emaknya pacaran lagi. Waktu dia kelas 5 SD, istrinya ngelihat suaminya lagi pacaran tempat lain. Dipanggil anaknya. Kita sebut anaknya Joni. Jon, sini, kata emaknya. Apa, Mak? Kamu bilang, tadi kamu lihat papa ngapain? Itu Joni masih kelas 5 SD. Itu, Mah, aku lihat papa lagi berdua-duaan sama tante samping rumah. Kelakuannya sama kayak mama sama om-om depan rumah itu. Ya. Berarti tuh anak ngelihat bapaknya pacaran, si Joni ngelihat bapaknya pacaran juga. Kan kacau tuh, masa kecil udah ngelihat hal yang nggak baik buat anak. Kacau. Usia SMP tuh anak kabur. Itu anak udah di rumah berantakan, di luar berantakan. Allah kasih penyakit. Mabok-mabokan. Botol dia buka pakai gigi, nggak taunya botolnya pecah, somplak, bibirnya luka, gusinya luka, giginya lepas. Akhirnya sunding deh tuh, ngomong jadi berubah. Tadinya sehat itu anak, maaf nih, ya ngomongnya agak bindeng dikit. Yang tadinya ngomongnya biasa karena rusak tuh gusi sama gigi rusak, ngomongnya jadi nggak ya sak men. Udah kabur dari rumah. Dia perginya kemana tuh enggak? Pergi ke Bali lagi. Udah makin jauh tuh dari surga. Kalau ke Bali perginya ke pesantren, nggak apa-apa ya.
Pergi ke Bali, ke Kuta. Jadi tuh, nih jadi gigolo tuh anak tuh, si Joni. Rambut gondrong, gimbal. Serem. Tapi ngomongnya gara-gara kecelakaan botol tadi, begitu. Gua preman nih. Gua mau jadi gigolo. Dibilang gitu. Kumpul sama para gigolo di pinggir pantai. Dia hibur tuh bule-bule. Dihibur bule-bule. Nauzubillah min dzalik. Jadi gigolo kan, laki-laki penghibur wanita dewasa. Apa yang terjadi? Teman-temannya bukannya karena teman-temannya memang kondisinya jahat, kondisinya nggak baik, bikin nggak baik. Dia bilang sama si Joni, Jon, ente gigolo. Oh dong, gigolo. Gigolo dewasa, gigolo dewasa. Kalau gigolo di pantai sini, ya harus pakai tato. Ente coba buka, dibuka sama dia. Wah, nggak ada tatonya lu, Jon. Gue pasang dong biar keren. Nanti tuh bule-bule bakal ikut lu, Jon. Oh iya, kamu mau gue pasang. Dia pergi deh tuh ke tukang tato nih. Dipasang. Bang, pasang tato. Tukang tatonya bilang, pasang apaan? Tato. Iya tato. Iya emang ini toko tato. Mau gambar apaan? Nom. Yang apa yang serem? Kuntilanak. Oh kuntilanak. Kenapa dong? Kuntilanak. Nggak keren. Mau yang keren apaan? Naga. Oh? Naga. Oke. Di mana? Belakang apa tangan? Belakang. Oke. Ada belakang? Ada belakang. Itu si Joni udah buka baju. Begini dia. Jon, pasang tatonya mau pakai mabok nggak? Nggak mau. Masya Allah, udah pasang tato ditawarin mabok lagi. Itu udah salah jalan beneran tuh. Dia nggak mabok si Joni pasang tato. Dia begini ya, tahan. Itu jarum tato setiap titik nempel ke badan, itu setiap titik dosa tuh sebetulnya. Gede gambarnya di belakang. Dia senyum. Semakin gede dia semakin senyum. Wah, ini. Udah jadi Om? Belum, sabar. Oh, gede begini. Pas titik-titik banyak. Ini sisik ya? Sisik. Iya sisiknya. Oh, harus ada sisik dong. Kalau nggak ada sisik nggak bagus. Jadi semuanya gede. Dari mulai jam 8 pagi istirahat sebentar, siang tuh jam 12. Bukan sholat duhur. Istirahat siang makan doang. Dan dia nggak lihat hasilnya. Habis makan, terusin lagi. Jam 2 kelar. Udah keringetan. Dia lap keringetnya begini nih. Minum. Karena dia minumnya banyak, dia pakai jiligen minumnya. Ntar, dia minum dulu deh. Ntar, minum dulu tuh si Joni. Jangan nih. Ini perasaan kayak kabulator minumnya pakai ginian. Bukan nih si Joni lagi nyontoin. Si Joni udah pakai, minum deh. Udah selesai. Jon, udah selesai. Selesai. Oh, mantep nih. Joni langsung enggak. Kaknya. Kan susah di belakang. Muka di sini yang dilihat belakang. Double. Belakang dikacain, depan dikacain. Begitu jeglek lihat. Wah. Kenapa teriak? Si Joni teriak. Bukannya nangka. Naga. Di belakang apa saudara? Apa men? Apa bro? Gambar nangka. Tahu nangka? Cek. Gambar nangka gede banget sebelakang lah. Astagfirullahaladzim. Udah didikannya salah, pergi ke tempat salah, main sama orang salah, pasang tato maunya serem gambar naga, jadi nangka. Emang rumah makan Padang. Itu nangka. Marah si Joni, preman men. Marah dia. Gua nggak mau, ganti. Itu karena dia seniman tato, dia nggak habis akal. Oke deh Jon, gua betulin nih nangka. Nggak mau, betulin. Dibetulin. Digambarin ular naga lagi ngelilit nangka. Sebadan-badan. Nah, kepalanya di sini nih. Serem kan? Buntutnya di sini kecil. Wah, bangga dia. Pak, lu nih giko lo. Keren kan lo. Ular naga. Ular naga ngelilit nangka. Nggak serem-serem amat sebetulnya. Tapi apa boleh buat? Daripada itu badan di belakang dihapus gambar nangka susah. Jadi gambar setrikaan. Mendingan gambar nangka. Berteman sama naga. Nah. Cuman karena dia konsumennya adalah bule. Dia pengen tuh tulisan di sini. Bahasa Inggris. Tambah.
Tambah apa lagi? Kata tukang tato. Smack. Apaan? Smack. Iya. Dibikin deh tuh tulisan. Dia nggak mau ngelihat. Gede amat jarumnya. Takut. Dia nggak mau ngelihat tuh waktu ditulis. Waktu bikin tulisan dia madep sini. Dia nggak ngelihat. Ditulis terus. Cek. Jadi tulisan. Dia bilang, John, udah jadi. Wah, mantap. Jidat. Wah. Salah lagi tulisannya. Kenapa salah? Snack ciki makanan. Jadi nih badan merek makanan anak-anak. Gambar nangka sama naga ngelilit snack. Jadi dia sekarang jalan-jalan begini ya kemana-mana ditutup mereknya. Oke, men, bro semuanya, saudara semuanya, ingat, jangan pernah salah kita ngedidik anak. Salah di langkah pertama, salah ke belakangnya semuanya. Apalagi kalau kita nggak pernah sadar apa yang udah kita kasih, apa yang sudah kita lakuin sama anak kita, itu jadi bekal anak kita ke depan. Kalau kita kasih A sama anak kita dengan segala imajinasi anak kita, dia akan berpikir sampai E, dari A sampai E. Begitu berkembang dewasa dia sampai Z dia berpikir. Kalau kita A-nya adalah A positif, maka sampai Z dia akan ketemu Z positif. Kalau kita mengajari anak, memberikan anak sesuatu dengan A negatif, maka anak akan berkembang dengan imajinasinya, dengan tidak arahan, dengan orang tua yang jauh dari anak, menjadi Z negatif. Bahaya. Bukan begitu, Mik? Makasih, Mik. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Snack. Nava.